Kemudian ayat yang berikutnya, khalaqal insan. Itu kalau nafasnya pendek, taklah sependek itu kan. Tapi harus semaksimal mungkin harus dilatih suaranya. Jangan pula karena grogi, khalaqal insan. Nanti ulangnya juga dari situ. Khalaqal insana maaf. Khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Ya. Lihat panjang pendeknya. Khalaqal insana terbaca, terbawa saya membaca dari ayat yang pertama, khalaqal insan, jadi langsung dibaca alam wal bayan. Oke, lanjut. Khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Lihat apa yang perlu kita ketahui. Di situ ada ikhfa, nun mati bertemu dengan sa. Bagaimana bunyi ikhfa? Itu hurufnya disamarkan dan kemudian mengarahkan ke huruf setelahnya. Apa huruf yang ikhfa itu? Misalnya seperti huruf sa, insan. Kalau qaf mengarah ke qaf, min, harus dilihat bentuk bibir kita mengarah ke huruf qaf, huruf so, min, harus misalnya ke sa. Khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Kemudian wa khalaqal janna min marijim min nar. Ya. Itu rohnya tebal atau tipis, ya. Dari bunyi wa khalaqal janna min marijim min nar. Jadi harus dibaca tebal karena sebelumnya berbaris fathah. Min nar, bukan minar. Min nar. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Sebelumnya dari ayat yang ke-15, wa khalaqal jan, harus ada tekanan, ya, tekanan 2 harokat terhadap nun. Kemudian juga tekanan dari kepada mim, mim marijim min nar. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Shadaqallahul azim. Mudah-mudahan bermanfaat pertemuan kita pada malam hari ini. Sering-sering untuk kita membaca Al-Quran, dan sering-sering kita juga untuk mengulang-ulang hafalan, ya. Di samping kita mempelajari tajwid daripada Al-Quran, dan kita juga terkadang kita harus mestilah rajin untuk Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Dalam artian setiap hari kita tidak jauh dari Al-Quran. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Ya, dia belajar Al-Quran. Kemudian ketika dia sudah paham Al-Quran, kemudian dia ajarkan kepada orang-orang lain. Dan juga ketika ada titik jenuhnya, kita paksakan diri kita untuk senantiasa melawan daripada godaan kita untuk malas membaca Al-Quran kah ya,
atau ketika lagi tidak moodkah dia, tapi seyogianya setelah sholat fardu kita untuk membaca Al-Quran, karena banyak fadilah orang yang membaca Al-Quran itu dirindukan surga ya. Golongan orang yang dirindukan surga salah satunya adalah orang yang gemar membaca Al-Quran. Subhanallah. Jadi mudah-mudahan kita menjadi orang yang ahli Al-Quran, yang menjadikan Al-Quran jadi pedoman hidup kita, terutama lagi di akhir zaman ini. Cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.